Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih yang udah datang di Ruang Maju. Em, ya, sore hari ini kita akan kembali menyajikan materi yang keren banget teman-teman. Jadi temanya sore hari ini adalah tentang bagaimana kita eh, mengelola franchise. Jadi teman-teman yang akan berencana untuk membuat bisnisnya jadi franchise atau sudah mungkin bisa belajar dari pemateri kita pada hari ini yang sudah berpengalaman sekali di bidangnya. Tapi sebelum itu teman-teman kita akan menampilkan dulu video profil tentang Maju. Jadi biar teman-teman yang belum tahu Maju bisa kenal lebih dekat. Silakan. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maja telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Oke, itu tadi sedikit cerita tentang Maju ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa lebih kenal lagi sama Maju dan visi misinya yang ingin memajukan UMKM di Indonesia. Begitu.
Oh ya, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan kepada teman-teman, jika di sore hari ini teman-teman nggak cuma akan dapat ilmu, tapi akan juga mendapatkan hadiah menarik. Caranya gampang banget, tinggal di capture keseruan hari ini lalu di-upload di Instagram. Jangan lupa di tag @serudimajo dan @majo.id. Nanti teman-teman yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet. Begitu. Jadi jangan lewatin kesempatannya, nggak cuma dapat ilmu, teman-teman juga bisa mendapatkan hadiahnya begitu. Oke, tidak berlama-lama, saya mau memanggil pemateri sore hari ini, Mas Indra. Halo, selamat sore Mas Adit, Selamat selamat sore sore Mas para Indra. majupreneur. Iya, apa Salam kabar sehat Mas Indra? selalu. Baik ya. Baik, baik. Baik. Otat udah berapa Mas Indra sekarang? Saat ini kurang lebih sudah 60-an lebih, Mas Adit. Nah, itu bisa, mudah-mudahan nular ya suksesnya, eh, bikin banyak outletnya Mas Indra kepada teman-teman yang ada di sini. Jadi teman-teman, sesaat lagi Mas Indra akan menjelaskan materinya. Nanti jika ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan di tengah-tengah Mas Indra menjelaskan, boleh langsung di chat di kolom chat atau di kolom Q&A ya. Nanti setelah Mas Indra menjelaskan, kita akan bacakan pertanyaannya dan kita akan bahas bareng-bareng. Begitu. Oke, Mas Indra sudah siap ya menyampaikan materinya? Siap. Oke, saya persilakan Mas Indra, monggo. Baik, terima kasih Mas Adit, Mas Rero, dan semua para majupreneur yang sore hari ini sudah berkumpul bersama di webinar Ruang Maju. Salam sehat, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Mohon ditampilkan untuk share screen materinya, Mas Adit. Sore hari ini saya diminta oleh Majo untuk sharing mengenai pengalaman saya membangun usaha di bidang F&B dengan judulnya adalah strategi mengembangkan sistem bisnis franchise. Sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan kurang lebih 40 menit ke depan, kita main game sedikit ya, karena sore hari kan waktunya biasanya ini, apalagi di waktu hari Jumat, waktu berkumpul dengan keluarga di hari weekend, teman-teman mungkin harus fokus. Nah, supaya fokus kita sedikit ada games. Gamesnya sederhana, para majapreneur, yaitu tebak gambar tertutup. Boleh ditampilkan, ada 3 gambar. Jadi yang sudah tahu, teman-teman silakan menjawab di kolom chat. Clue yang pertama adalah transportasi. Silakan kita buka satu persatu nih. Nah, kelihatan ya, kira-kira ini gambar apa teman-teman? Teman-teman yang sudah tahu langsung menjawab di kolom chat. Kereta. Wah, ini Kak Soraya. Kita coba buka semuanya kereta. Langsung nih jawaban pertama langsung betul. Kak Sandi Pus masih belum tepat, mohon maaf. Ini adalah gambar kereta api. Yes. Kita buka semuanya. Nah, kita melatih fokus. Selanjutnya, kita buka gambar kedua. Silakan teman-teman. Ini adalah clue-nya hewan. Wah, kelihatan nih. Ini ada gambar telinga dan sedikit kepalanya. Kira-kira gambar apa? Yang sudah tahu boleh langsung dijawab. Kak Sandi, kucing. Masih belum tepat. Kita buka lagi. Buka lagi. Satu persatu. Nah, sudah kelihatan nih sebagian. Silakan. Selain kucing, kira-kira apa lagi? Kita buka lagi. Hamster, ya jawaban kedua dari Kak Sandi, betul sekali. Ini adalah gambar hamster. Kita buka semuanya. Yes, hamster. Satu lagi, terakhir. Clue-nya adalah transportasi. Silakan. Ayo, yang lain. Di sini ada 24 peserta yang hadir. Kelihatan ini gambar, ada gambar air. Kira-kira transportasi apa ya yang ada di air? Kak Putri, kapal laut. Selain kapal laut, masih belum tepat. Ayo, silakan menjawab. Nanti dapat hadiah nih dari tim Maju ya. Silakan. Perahu, masih belum tepat. Buka lagi Kak, boleh. Kita buka lagi. 2 kali lagi saja kita buka. Ada lagi yang bisa menjawab? Ini luar biasa nih bagi yang bisa menjawab. Kita sebagai entrepreneur harus berpikir out of the box.
Ada yang bisa jawab? Silakan. Nah, kelihatan. Ini adalah gambar sepeda. Silakan kita buka semua. Nah, ini adalah gambar sepeda. Orang orang fokus, akhirnya sepedanya jatuh ke kali. Oke, ini sedikit ice breaking buat teman-teman supaya kita lebih melek. Next slide. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya izin perkenalkan diri. Next. Saya adalah Indra Tamrin, Bapak Ibu para majopreneur semua. Saya alumni dari sebuah university di IPB, ya. Jadi saya jurusan komunikasi dan pengembangan masyarakat. Kemudian saya melanjutkan di manajemen bisnis masih di IPB University di Bogor. Dari kuliah saya membangun sebuah usaha di bidang food and beverage dengan brandnya adalah Yorti dari tahun 2008. Jadi sampai sekarang kurang lebih sudah 16 tahun Bapak Ibu. Tidak terasa ya, dari saya juga masih menjadi mahasiswa, sampai sekarang 16 tahun sudah berlalu, dari satu outlet kecil sampai akhirnya berkembang menjadi besar seperti hari ini. Kemudian selain menjadi seorang wirausaha di bidang F&B, saya juga mengembangkan satu unit bisnis lagi di bidang jasa bernama Sinergi Solusi Academy. Ini bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi di bidang BNSP. Dan juga saya menjadi seorang trainer digital marketing, pendamping UMKM, dan juga coach yang sudah bersertifikat BNSP. Saya juga banyak membantu program-program pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu banyak sekali program-program di bidang pendampingan UMKM. Jadi saya banyak keliling kota-kota di Indonesia, jadi pria panggilan Bapak Ibu, untuk sharing pengalaman, ilmu seputar bisnis dan UMKM. Kemudian satu kehormatan juga, saya menjadi salah satu pemenang di Mentor Maju season kedua, Bapak Ibu. Kemudian diamanahkan juga untuk menjadi mentor Maju sesi ketiga dan sesi yang keenam. Saya menggunakan aplikasi Maju ini dari tahun 2019. Sudah tahun kelima. Dari Maju yang waktu itu langganannya masih harga perdananya itu 50.000 per bulan. Masih sangat murah sampai sekarang harganya sudah berkembang mengikuti inflasi pengembangan inovasi produk dari Maju juga. Itu sedikit pengenalan dari saya. Next slide. Harapannya Bapak Ibu juga nantinya bisa mengikuti banyak sekali program-program pemberdayaan, program-program pengembangan scale up bisnis dari Maju. Salah satunya hari ini ada Ruang Maju setiap hari Jumat, kemudian ada program Mentor Maju, Maju Wira, teman-teman bisa ikutin. Teman-teman akan mendapatkan banyak sekali insight-insight, ilmu-ilmu seputar bisnis yang trainer pembicaranya sudah sangat kompeten dan qualified. Bayang ya, kalau saya diundang dari kementerian, dari pemerintah, atau dari perusahaan, itu bayarannya teman-teman mahal. Tapi teman-teman difasilitasi oleh Maju free. Semua program dari Maju itu adalah gratis. Ya, tapi walaupun gratis, tapi ilmu, insight yang dibagikan sangat luar biasa. Saya membangun bisnis Yorti dengan dua orang teman saya, yaitu Mas Agung Wibowo dan Mas Manugraha, juga alumni dari IPB University. Nah, kami membagi job desk-nya, kalau saya lebih banyak di bidang marketing dan finance. Next slide. Ini adalah tim dari Yorti. Dari awalnya hanya bertiga, sampai saat ini thanks God-nya kami punya sekitar 129 tim kerja yang internal, di luar dari mitra. Jadi mengelola kurang lebih seratusan lebih, lumayan juga loh Bapak Ibu ngurusin SDM, ngurusi operasionalnya. Nanti saya akan share tips-tips gimana supaya Bapak Ibu juga yang saat ini baru satu cabang atau outlet harus bisa mengembangkan bisnisnya, punya banyak cabang. Punya dua, punya tiga, punya empat, sampai akhirnya punya belasan dan puluhan cabang. Next. Ini adalah sekilas tentang bisnis Milestone Yorti. Tahun 2008 berdiri outlet minuman Yorti. Kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman para majopreneur, ini masih pakai gerobak biasa. Modalnya cuma 4 juta. Bayang ya, 4 juta. Kalau sekarang ini lagi booming nih, ST Nusantara, ST Solo, dan sebagainya. Modalnya sangat terjangkau. Dulu saya lakukan sudah 16 tahun yang lalu.
Kemudian terus berproses, bertransportasi menjadi outlet minuman kekinian. Naik kelas, teman-teman. Jadi dari tadinya booth-booth kecil, kemudian sekarang sudah menjadi outlet yang jauh lebih powerful, lebih eye-catching, dan lebih scale up-nya lebih lebih enak ya. Ini gambaran untuk outlet Yorti. Next. Kemudian untuk bahan baku juga kualitasnya adalah kualitas premium karena disupport juga dengan dari IPB. Jadi bedanya Yorti dibandingkan teh-teh lain karena Yorti ini punya nilai fungsional atau nilai manfaatnya. Orang sekedar minum teh tidak hanya melepas dahaga saja tapi juga mempunyai manfaat kesehatan yang baik. Ini juga sudah diuji oleh berbagai uji fitokimia, uji organoleptik, sudah menunjukkan kualitas dari bahan baku minuman teh Yorti. Next. Ini tahun lalu kami bisa menjual kurang lebih 1 juta cup per tahun. Sekarang sudah naik hampir 2 juta ya setahunnya. Salesnya kurang lebih 4 miliar per tahun dengan jumlah outletnya sekitar 60 lebih. Nah, ini banyak juga outlet yang tutup pada saat pandemi. Nah, sebelum pandemi jumlah outletnya sampai 300-an. Baik. 300-an ada di belasan kota di Indonesia. Kita kembangkan dengan konsep franchise atau kemitraan. Ketika pandemi terjadi, wah itu luar biasa sekali dampaknya. Setelah pandemi, mulai bangun lagi dari awal sampai sekarang survive di 60 outlet kemitraan lebih, 20-nya adalah dikelola sendiri oleh manajemen. Yang tadi ada 129 orang. Ya. Kemudian untuk case pemberdayaan, yaitu kami juga memberdayakan masyarakat petani-petani khususnya untuk mensupport suplai bahan baku Yorti, tenaga kerja diambil dari tenaga kerja lokal di sekitar outlet, dan juga pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga. Next. Itu sedikit background saya tadi sudah memperkenalkan diri, kemudian share mengenai produk Yorti. Saya yakin juga Bapak Ibu pasti di sini para pelaku usaha ataupun yang baru mau mulai bisnis, ada yang sudah mungkin belasan tahun, boleh dibantu di kolom chat Bapak Ibu yang sudah bisnis. Bapak Ibu mulai usaha itu sudah berapa tahun lamanya? Boleh dibantu di kolom chat. Pak, saya sudah 5 tahun. Ada yang 10 tahun mungkin? Atau yang baru mulai? Silakan. Kita chat di grup. Kak Sandi, belum ada 1 tahun. Yes. Ada lagi? Silakan supaya saya dapat gambaran kira-kira para peserta, teman-teman para majopreneur hari ini range-nya di usia berapa usia bisnisnya. Ada lagi? Belum ada 1 tahun? Ada yang lebih dari 1 tahun? Kak Anang Abdullah, 7 tahun. Wah, luar biasa nih. 7 tahun artinya sudah bisnisnya udah established ya, sudah melewati masa 5 tahun pertama yang krusial. Hampir 1 tahun, Kak Pita, yes. Kak Torino, 2 tahun. Yang lain silakan. Jadi beragam, ada yang sudah lebih dari 5 tahun, ada yang baru 1 tahun sampai 2 tahun. Kak Ernest 2 tahun. Sip, terima kasih atensinya teman-teman sekalian. Saya ingin share 3 strategi yang harus teman-teman miliki apabila teman-teman mau mengembangkan bisnisnya dengan konsep kemitraan, franchise, ataupun buka cabang. Intinya jangan hanya satu outlet, Bapak Ibu semua. Kalau satu outlet, otomatis apa? Income kita, sales kita terbatas hanya dari satu outlet. Tapi kalau kita punya 2 outlet, tinggal dikalikan 2, punya 3 outlet, dan seterusnya. Karena apa? Barang kita kan sama, tinggal kita diduplikasi. Kalau sudah bisnis kita sudah survive, sudah menghasilkan, misalkan teman-teman di sini sudah 1 tahun, harusnya di tahun kedua sudah mulai berani untuk buka cabang di daerah di sekitar outlet pertama. Kita mulai. Untuk mencapai tujuan kita, Bapak Ibu semua harus mempunyai yang pertama adalah pola pikir atau mindset seorang wirausaha. Saya sering sampaikan, jadi pengusaha itu berbeda dibandingkan kalau kita mau menjadi seorang profesional karir atau bekerja. Next, harus merubah dulu mindset kita. Seorang pekerja, seorang profesional dibandingkan dengan seorang entrepreneur. Bedanya apa? Ketika teman-teman gambar pemandangan, rata-rata
Gambarnya gunung, lalu sawah, ada awan, ada burung. Kurang lebih gambarnya seperti ini, Mas. Next slide. Hampir 95% Bapak Ibu. Ketika diminta untuk menggambar pemandangan, hasilnya kalau Bapak Ibu coba bayangkan di pikiran Bapak Ibu, hasilnya sama nggak seperti ini? Sama ya? Gambar dua gunung, ada matahari, ada awan, lalu jalan, rumah, dan pematang sawah. Jadi pola pikir kita ini ketika kita diminta untuk menjadi seorang anak TK, anak SD, gambar sebuah pemandangan, hasilnya kurang lebih sama. Nah, kita sekarang bandingkan, next slide. Pola pikir seorang entrepreneur dibandingkan employee itu berbeda jauh, Bapak Ibu. Saya selama 16 tahun ini, saya di kuadran kanan. Apa bedanya seorang entrepreneur dibandingkan seorang employee, Bapak? Keduanya sama baik, tinggal jalan hidup yang kita pilih seperti apa. Teman-teman di sini memilih untuk menjadi seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur harus punya sense atau rasa dan mental pejuang yang jauh lebih tinggi dibandingkan seorang employee. Penghasilan kita tidak bisa kita tetapkan, tidak bisa kita stabilkan. Beda kalau kita seorang employee, satu bulan kita mendapatkan rate salary sekian, ditambah bonus, insentif, dan seterusnya. Tapi seorang entrepreneur, wah, kebayang ya, 4 bulan terakhir kan kondisinya berat, benar nggak Bapak Ibu semua? Bulan Januari masih awal-awal tahun, spend orang-orang adalah lebih ke holiday, liburan. Bulan Februari kita pilpres, orang pada wait and see. Nantilah setelah pilpres baru kita mulai ekspansi dan seterusnya. Bulan Ramadan kita mulai puasa. Otomatis apa? Apalagi yang F&B, pesaingnya banyak, tidak hanya kita yang jualan, tapi ada pedagang-pedagang musiman jualan kolak, jualan semua macam-macam yang berhubungan dengan Ramadan. Ya, baru sekarang bulan April sudah mulai akhir, kita dikenakan isu apa? Bahan baku naik. Nah, teman-teman yang jualan F&B kerasa banget, beras naik, kemudian terigu, tepung terigu naik, sampai yang terakhir gula. Gula pasir itu naiknya luar biasa tinggi, ya, lebih dari 20%. Sehingga apa? Kita harus betul-betul seorang pengusaha pintar-pintar mengatur strategi. Apakah harus efisiensi, mengurangi bahan baku, atau kita harus menaikkan harganya. Jadi penghasilan kita sebagai seorang entrepreneur tidak stabil. Maka harus belajar untuk berhemat dan menunda kenyamanan. Kemudian juga ini penting saya sampaikan buat Bapak Ibu, teman-teman, ada Kak Sandi, kemudian Kak Pita, Kak Torino, Kak Ernest yang usahanya baru 1 sampai 2 tahun. Biasanya apa? Kita baru memulai usaha, kita menjadi CEO. CEO itu bukan Chief Executive Officer, teman-teman, tapi apa? Chief Everything Officer. Kita semua yang mengerjakan. Sehingga di sini saya sampaikan apa? More work freedom, less life freedom. Awal-awalnya kita pasti banyak sekali mengerjakan operational business, HR, strategic, logistik, finance, semuanya kita yang mengatur. Baru nanti di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima ketika kita sudah membangun sistem dalam bisnis, omset perusahaan juga semakin meningkat, kita baru punya waktu yang jauh lebih fleksibel. Nah, ini yang saya alami sekarang. Jadi waktu sudah jauh lebih fleksibel dibandingkan ketika dulu awal-awal membangun bisnis. Karena sudah ada middle management, sudah ada tim operasional yang support. Kita sebagai owner tinggal mengatur maintenance, kemudian bikin program-program dan strategik bisnisnya. Kita sebagai owner ingat, jangan terfokus pada operasional. Akhirnya apa? Usaha kita tidak akan berkembang. Kita terlibat terus setiap hari, masih harus saya, masih harus saya, masih harus saya. Ingat ya teman-teman yang masih baru, fokusnya adalah di bidang sales dulu. Naikin omset sebanyak mungkin, baru kita bangun tim. Setelah itu kita delegasikan dan kita kembangkan bisnis kita menjadi lebih besar. Next slide. Ini ada mindset
pola pikir sebagai seorang wirausaha, teman-teman harus punya growth mindset, pola pikir yang selalu berkembang, memberikan solusi. Bisnis kita harus punya solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar lingkungan kita. Contoh, ketika saya membangun bisnis Yorti ini, saya berpikir mahasiswa di IPB, karena saya alumni IPB dan kuliah di IPB, butuh minuman tidak hanya air putih saja, tapi butuh minuman selain air putih yang menyegarkan. Akhirnya yang paling simpel adalah minuman teh. Dari situ saya jualan awalnya cuma 20 gelas, 30 gelas, sampai sekarang tiap hari bisa ribuan gelas. Asalnya dari mana? Memberikan solusi kepada mahasiswa yang butuh minuman dengan harga terjangkau, pelayanannya baik, tapi kualitasnya juga harus prima. Kemudian selalu berinovasi. Ini juga penting, teman-teman harus sering ada 3 bulan sekali, 4 bulan sekali minimal harus ada launch produk. Inovasi di bidang apa? Teknologi misalkan. Nah, kita disupport, saya dari tahun 2019, tadinya sebelum pakai Maju, POS-nya itu masih manual. Jadi ketika orang beli catat pakai Tulus, mungkin teman-teman ada yang ngalamin nih. Pakai Tulus, pena 5, coret, 5, coret. Lalu kita pindahkan ke Excel. Tapi sekarang luar biasanya disupport, ada Maju dengan harga terjangkau, sehingga apa? Kita melakukan inovasi di bidang POS-nya, kerjasama dengan Maju, sehingga ketika kita ada orang yang beli, kita bisa input melalui aplikasi Maju, kita tahu data keuangan kita bulan April ini berapa omsetnya, COGS-nya berapa, sampai kita juga bisa melihat data absensi karyawan. Nah, ini contoh, salah satu kita harus selalu berinovasi. Yang ketiga, melihat kesempatan. Ada peluang apa saat ini, tren yang sedang booming, kita bisa ikuti untuk meraih keuntungan. Yang keempat, menunda kenyamanan. Ini juga penting, teman-teman, apalagi yang sudah bisnisnya di angka 5 tahun ke atas, biasanya sudah omsetnya udah stabil, udah ketahuan, saya 1 bulan salesnya dapat berapa, margin profitnya dapat berapa. Teman-teman harus berani untuk menunda kenyamanan. Jangan kita gunakan profit bisnis kita full untuk konsumtif, nah, beli mobil, bangun rumah, dan seterusnya. Jalan-jalan ya, boleh, tetapi apa? Sekian persen kita harus gunakan untuk scale up bisnis dulu, Bapak Ibu. Nah, contoh, misalkan bangun satu outlet Yorti itu butuh sekitar 200 jutaan, Bapak Ibu, satu gerai. Maka apa? 1 bulan sekali kita kalau mau goals-nya dalam bangun satu outlet, kita harus sisihkan sekian puluh persen keuntungan untuk bikin outlet-outlet yang baru. Sehingga apa? Usaha kita bisa semakin berkembang dan menggulung terus semakin besar. Yang terakhir harus berpikir positif. Setiap masalah pasti ada peluang, sehingga kita harus berpikir positif. Next slide. Nah, ini ada kisah secangkir kopi panas. Pada pagi hari yang cerah, ada sepasang suami istri, bapak, ibu, dan anaknya. Anaknya masih kecil, masih TK. Ketika sedang sarapan bersama, secara tidak sengaja, anak kecil ini menumpahkan secangkir kopi panas yang bapaknya mau minum. Akhirnya kopi panas ini mengenai celana bapaknya marah, teman-teman. Karena ketumpahan kopi panas. Akhirnya anaknya dimarahin, namanya anak kecil kan nangis. Lalu karena nangis, bus sekolah yang sudah menunggu di depan, akhirnya berangkat lebih dahulu. Karena nggak mau, harus dibujuk dulu. Istrinya juga dimarahin, taruh kopi kok di pinggir, harusnya kan di tengah. Terpaksa bapaknya mengantarkan anak ini ke sekolah. Sepanjang perjalanan, karena sudah siap, macet, sampai di sekolah terlambat, bapaknya sampai ke kantor juga terlambat. Dimarahi bosnya. Sepanjang hari itu bapaknya mengalami kejadian yang negatif, tidak menyenangkan. Sekarang kita coba balik, teman-teman. Ketika pagi hari yang cerah, anak kecil ini tidak sengaja menumpahkan secangkir kopi panas dan mengenai celana dari bapaknya. Tapi di kisah yang kedua, bapaknya kepanasan enggak? Tetap kepanasan, tapi dia punya sikap mental yang positif. Akhirnya dia bilang, oh nggak apa-apa anakku, kamu cepet-cepet habisin
Sarapannya berangkat, bus sekolah sudah menunggu. Anaknya berangkat dengan selamat sampai di sekolah tepat waktu. Bapaknya menasihati istrinya baik-baik sampai ke kantor juga tepat. Sepanjang hari itu, bapaknya mengalami kejadian yang positif. Jadi kuncinya sebenarnya apa? Bapak Ibu semua, sikap kita terhadap masalah. Nah, dalam bisnis, kita membangun usaha, dari data yang saya dapatkan itu 4 kali lebih banyak masalahnya, teman-teman, dibandingkan kalau kita tadi berkarir sebagai seorang employee, profesional karir. Tingkat stresnya 4 kali lebih tinggi dibandingkan seorang employee. Itu pilihan kalau kita mau menjadi seorang entrepreneur. Otomatis apa? Kita harus punya sikap mental yang positif menghadapi berbagai masalah yang ada di bisnis kita. Kalau saya 16 tahun udah macam-macam, teman-teman. Ditipu karyawan, dibawa uang sekian puluh juta, bawa kabur. Baru minggu lalu tuh outlet kecolongan, ya, dibobol orang. CCTV juga diambil, uang modalnya diambil. Wah, itu udah makanan sehari-hari lah ya. Kita ketemu karyawan yang sakit, ada macam-macam pokoknya di bidang HR, operation, di produk, kadang dikomplain karena menghadapi kita melayani ribuan orang setiap hari. Jadi kalau ada 1% dalam 1 bulan itu keluhan, saran, masukan itu hal yang biasa. Sehingga penting sekali kita punya sikap mental yang positif. Next. Itu mindset untuk menjadi seorang entrepreneur. Silakan nanti teman-teman coba cari, kembangkan lagi ide bisnis teman-teman. Intinya adalah produk kita harus memberikan solusi terhadap masalah yang ada di sekitar lingkungan kita. Next slide. Itu yang pertama, harus punya mindset. Pola pikir kita harus growth mindset, harus pikir senantiasa yang positif. Yang kedua, kalau teman-teman ingin sukses mengembangkan bisnis banyak cabang dengan konsep kemitraan, franchise, atau waralaba, harus punya impian yang kuat. Next slide kita lihat ya. Kenapa? Karena bahan bakar kita adalah impian kita. Beda kalau kita memilih jalur yang kiri tadi, employ, kita dapat stable salary, gaji yang tetap setiap bulan. Tapi kalau kita menjadi entrepreneur, yang gaji kita siapa teman-teman? Dari customer. Maka customer is king. Pelanggan itu adalah raja. Kita harus mentreatment mereka sebaik mungkin dengan produk berupa barang dan jasa kita yang kualitas. Semua orang sukses memiliki impian yang besar. Bill Gates, Om Bob Sadino, almarhum, ya, ini adalah pemilik Dell Corporation. Semuanya adalah orang-orang yang punya impian yang besar. Next, hati-hati teman-teman. Kita harus fokus terhadap bisnis kita. Jangan sampai kita tidak bisa melihat bisnis kita secara komprehensif. Next slide. Sering juga kita temui ada yang namanya pembelok fokus. Ketika kita sedang fokus nih, next, di next saja terus sampai full tulisannya, kita diganggu nih teman-teman. Sering nggak? Ketika kita sedang fokus, tahu-tahu ada teman, bro, lu bisnis sudah setahun kok gak maju-maju, udah bisnis ini aja nih lagi happening, apa, misalkan yang di F&B, es krim lagi booming, ikut-ikutan, tapi trennya 1 tahun 2 tahun sudah decline. Hati-hati ya, kita harus punya impian yang kuat dan pemahaman yang dalam mengenai wirausaha. Jangan mudah tergoda dengan tawaran yang tampaknya baik. Teman-teman, Majupreneurs harus menghitung dengan sesama. Tidak ada bisnis yang instan, kecuali bisnis mie instan. 2 menit, 3 menit bikin mie instan, jadi. Tapi bisnis, saya sendiri 16 tahun udah ngalamin. Minggu lalu ketemu banyak komunitas pengusaha, mereka sudah belasan tahun, bahkan ada yang sampai 20-an tahun. Kalau teman-teman tahu, Sido muncul. Nah ya, Pak Direkturnya bilang, Sido muncul itu di tahun ke-23, baru meledak. Jadi 20 tahun, 23 tahun sebelumnya bikin jamu pahit. Orang kan males nih minum jamu yang pahit. Kemudian juga harus repot, harus gocek-gocek pakai air panas atau air air biasa diminum, butuh butuh gelas, butuh air, ribet lah. Baru di tahun ketiga inovasi muncul ide, wah,
Orang nggak mau jamu yang pahit rasanya, lalu pengen praktis. Jadilah satu produk dari situ muncul namanya, ada yang tahu nggak apa? Pasti semua orang tahu. Di rumah para Majapahit pasti ada simpan tolak angin. Jadi orang males, tinggal sobek saja. Bisa langsung diminum dan rasanya bukan pahit, tapi rasanya manis. Nah, ini yang saya sebut sebagai apa? Inovasi. Karena punya impian yang besar terhadap bisnisnya dan bisa survive. Di tahun ketiga bisa meledak luar biasa. Nah, saya case-nya adalah apa? Ketika pandemi terjadi, itu omset turun 70% lebih. Nah, baru setelah endemi, new normal, 3 tahun terakhir bangun lagi bisnis dari sisa-sisa yang ada. Saya sempat buka, oh di kampus kan libur mahasiswanya, kuliahnya secara daring online. Cobalah buka di daerah kota yang lebih ramai. Saya sempat buka cabang di kota. Ternyata fail juga, Bapak Ibu. Gagal buka beberapa cabang. Dari situ saya belajar, wah pokoknya harus fight banget nih, cari tempat-tempat yang sesuai. Cari tempat-tempat yang tipenya adalah obat nyamuk. Jangan langsung keluar dari obat nyamuk. Dari situ saya bangun titik-titiknya sesuai obat nyamuk, brand awareness-nya semakin besar sampai akhirnya saat ini udah jauh lebih baik. Ya, jadi ingat poinnya di sini harus punya impian yang kuat. Jangan sampai pembela fokus kita diajakin bisnis tertentu, apalagi yang sifatnya money game, scam, skema piramida, hati-hati ya. Tidak ada yang instan menawarkan 1 bulan mendapatkan 25%. 1 tahun bisa profit sampai 1000%. Hati-hati teman-teman. Biasanya seperti itu dari kejadian-kejadian sebelumnya itu adalah skema Ponzi. Ya, lebih baik kita bangun bisnis yang survive dan jangka panjang. Next slide. Yang ketiga, setelah punya mindset, growth mindset, tunda kenyamanan, yang kedua teman-teman harus punya impian yang besar. Ada masalah apa, tetap kita harus, pokoknya saya mau bisnis sampai bisnis saya menjadi local champion, menjadi juara di kota tempat saya tinggal. Yang ketiga harus kuasai ilmu sukses bisnis, franchise atau waralaba atau kemitraan. Ada 5 poin teman-teman. Yang pertama adalah resources-nya atau bahan baku. Ingat, jangan sampai memilih bisnis yang bahan bakunya sulit untuk di scale up. Saya ulangi ya, jangan memilih bisnis yang bahan bakunya susah untuk kita dapatkan ketika mau di scale up. Jadi kalau teman-teman lihat teh kan dari dulu sudah ada. Ketika kita mau kunjungin ke rumah orang, wah dihidangkan pasti apa minumnya? Kalau nggak air putih, teh dan kopi. Sehingga otomatis resources-nya, bahan bakunya itu pasti long term, sudah teruji puluhan sampai ratusan tahun yang lalu. Jadi jangan sampai teman-teman milih bisnis, khususnya F&B yang sifatnya hanya temporer. Contoh, saya sempat jalankan juga tuh bikin produk baru zaman-zaman es kepal Milo. Teman-teman mungkin tahu ya, sempat booming, tapi hanya 6 bulan. Capcin, cappuccino cincau itu dua bisnis musiman hanya bertahan 1 sampai 2 tahun saja. Jadi harus carilah bisnis yang bahan bakunya itu jangka panjang. Yang kedua, jika ingin usaha teman-teman berkembang, harus punya supporting, dukungan di pelatihan dan pendampingan. Karena apa? SDM itu yang memegang peranan paling penting di dalam bisnis kita. Harus terus secara berkala. Kalau saya sekarang sudah punya supervisor yang setiap hari itu keliling ke 4 outlet. Tiap hari dia keliling ke outlet 1, 2, 3, 4. Besoknya keliling lagi. Untuk apa? Memfokuskan supaya SOP produk sudah dijalankan dengan baik. Mereka, tim kru outlet sudah menjalankan upselling, cross-selling, pelayanan juga secara 3S, senyum, sapa salah, dan ramah. Yang ketiga, harus ada marketing yang terstruktur. Jadi, divisi marketing juga harus dikuatkan, salah satunya lewat digital marketing. Yang keempat,
SOP pelayanan dan operasional yang mudah dan jelas. Nah, ini juga penting. Kita jangan mentang-mentang kita merasa, wah, saya kan excellent nih, pinter. Jadi membuat SOP yang rumit. Justru apa? Bikinlah SOP dalam bentuk video ataupun dalam bentuk tulisan yang sesederhana mungkin, yang mudah dan jelas, sehingga semua orang bisa menjalankan SOP kita. Baru yang terakhir adalah kita harus punya penyediaan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, 5 ini yang teman-teman harus miliki apabila ingin usahanya terus berkembang. Next slide. Contoh, SOP. Kenapa kalau kita makan ayam goreng, misalkan di KFC, di McD, rasanya sama? Karena mereka sudah ada namanya SOP. Masaknya berapa lama, tepungnya berapa banyak, ya, kemudian di towing ayamnya berapa lama sudah ada. Nah, sama, kita juga harus menjaga kualitas mutu produk kita, teman-teman, dengan adanya SOP. Sehingga walaupun berbeda karyawan, berbeda orang, proses produksinya sama. Sehingga hasilnya nanti outputnya adalah rasa dan kualitas produk kita sama. Pertanyaannya nih, sudah ada belum SOP di bisnis teman-teman? Bikin yang sederhana ya, dan itu ditempel di outlet kita masing-masing. Next lagi, selain SOP produk, apalagi yang kita butuhkan? Kasir juga sangat dibutuhkan SOP. Kita coba lihat. Next slide, kita lihat ini adalah contoh SOP pelayanan kasir di Yorti. Nah, harus apa? Mulai mereka mengucapkan salam, kemudian menanyakan apa yang bisa kita bantu, kemudian dia pesan minuman, sampai melakukan cross-selling dan upselling. Nah, ini kita harus sampaikan supaya apa? Siapapun yang menjadi outletnya menjadi kasir, dia sudah tahu, oh SOP-nya seperti ini. Sehingga mau orang A, orang B, orang C, semuanya akan melakukan SOP yang sama. Ya, nah ini juga bisa nanti teman-teman bikin dalam bentuk video. Next. Ini juga ya, dengan adanya sistem aplikasi maju, dengan tim kerja mengikuti SOP, dengan baik kita bisa jadikan pedoman sebagai bahan evaluasi untuk kita berikan reward dan punishment tim kerja kita. Contoh, ini saya ambil data dari Maju, teman-teman ya. Kita bisa tahu nih, misalkan dalam 1 bulan, stok awalnya ada 1.000. Kemudian dalam 1 bulan pengambilan bahan baku 2.000. Kita tinggal cek di aplikasi Maju, selama 1 bulan itu penjualan gelasnya berapa. Total misalkan 2.500. Berarti 3.000 dikurangi 2.500. Harusnya dapat berapa? 500. Kalau ternyata selisih, nah kita bisa cek nih, oh ternyata karyawan kita melakukan fraud. Tapi dengan adanya Maju, itu semua bisa diminimalisir. Ditambah tentu saja dengan CCTV yang menyorot kasir kita. Nah, dengan sistem seperti ini saya lakukan, itu sudah tidak ada lagi fraud di perusahaan. Karena apa? Ada Maju, ada CCTV, kemudian ada tim operation supervisor yang setiap hari keliling. Sehingga apa teman-teman kalau mau buka cabang tinggal diduplikasi. Lalu juga dari Maju sangat support sekali untuk selain stok opnam, POS, juga di bidang SDM. Kita tidak perlu lagi repot untuk beli absensi. Semuanya sudah dalam satu device. Absensi kita tinggal tarik dalam 1 bulan, ketahuan nanti orang ini absen jam kerjanya berapa jam, 4 jam, 9 jam, ada lembur, liburnya berapa lama, tinggal kita hitung dari data yang sudah disupport oleh aplikasi Maju. Ya, jadi kalau saya bilang nih Maju itu satu one stop solution. Next slide. Nah, yang terakhir kita harus membangun SDM. Together everyone achieve more. Tim. Teman-teman jangan ragu nanti ketika usahanya semakin berkembang, jangan ragu untuk meng-hire sumber daya manusia yang berkualitas. Kenapa Yorti butuh proses yang cukup panjang, 16 tahun? Karena salah satunya, kalau saya share,
kesalahan yang saya lakukan adalah saya tidak berani untuk hire profesional. Tapi sekarang dengan adanya orang-orang profesional yang jauh lebih qualified, jauh lebih pintar di bidang masing-masing, usaha kita akan jauh lebih cepat berkembang. Ya, harga kemitraan Yorti sekarang dari awalnya tadi ingat cuma berapa? Modal 4 juta, saya jualnya 10 juta kemitraannya. Makanya bisa sampai 300 lebih, hampir 400 outlet. Tapi sekarang dengan adanya tim profesional, justru apa? Harganya kita sesuaikan, kita bedakan. Dari tadinya outlet biasa pakai booth, sekarang menjadi outlet yang jauh lebih powerful. Harganya kemitraan yang kami tawarkan sekarang 175 juta. Justru rame dan ketemu orang-orang kliennya itu beda. Dengan adanya apa? Tim. Sehingga poinnya sekali lagi, ayo teman-teman harus membangun SDM yang profesional. Langkah-langkahnya gimana? Next. Mulai dari ada 5 tahapan pengelolaan SDM, teman-teman bisa amati, tiru, dan modifikasi sesuai bisnis masing-masing. Tentu saja yang masih awal 1 tahun, ya teman-teman sesuaikan. Nggak bisa langsung komprehensif seperti yang Yorti lakukan selama 16 tahun. Saya juga dulu awalnya hire orang, ya cuman tanya aja dari mana. Kemudian assessment awal lah, simple. Akhirnya apa? Nggak sesuai kebutuhan. Karyawan saya itu sempat yang awal-awal karena dekat dapat kenalan, dia sudah menikah dan sudah punya anak. Wah, ternyata repot teman-teman. Dikit-dikit apa? Anaknya sakit, anaknya mencret, nanti macam-macam lah ya. Akhirnya apa? Kerjanya tidak optimal. Dari situ saya belajar, ternyata rekrut itu harus sesuai kebutuhan. Jadi cari yang first graduate untuk usia 18 tahun, misalkan lulusan SMK sederajat. 18 tahun sampai 25 tahun. Ya, punya tanggung jawab, punya profesionalitas yang tinggi, dan seterusnya. Sehingga apa? Harus rekrut sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan saran atau berdasarkan kenalan. Hati-hati ya, harus sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, jangan lupa lakukan orientasi. Kita lakukan pengenalan, training. Kalau di Yorti biasanya dalam waktu 1 bulan. Mereka di training, setelah itu kita nilai apakah mereka layak untuk lanjut. Kalau lanjut, berarti mereka masuk ke PKWT, perjanjian kontrak waktu tertentu. Kita kontrak selama 6 bulan dan bisa terus diperpanjang, baru kita berikan penugasan job desk-nya apa saja. Lalu jangan lupa kita selalu memberikan insentif dalam bentuk gaji, ada tunjangan, kemudian ada BPJS, THR 1 tahun sekali. Bonus ini juga penting. Tim kita akan semangat apabila ada bonus. Misalkan, kalau 1 bulan omset outlet Yoti sampai 100 juta, mereka mendapatkan 2%. Kan lumayan, 2 juta dibagi misalkan 4 orang, dapat tambahan 500 ribu bonusnya. Mereka kan jauh lebih semangat untuk mengejar. Lalu juga harus ada pengembangan kompetensi, karir, dan lain. Jadi kalau kita buka cabang cuma 1, otomatis apa? Wah, karyawan pasti akan berpikir, nah saya sudah 7 tahun di sini-sini aja karirnya mentok. Tapi kalau kita buka cabang, kita bisa promosikan. Kamu nanti buka cabang, saya buka cabang, kamu menjadi kepala tokonya. Dia akan semangat. Dapat bonus tambahan 10% dari keuntungan, profit itu dibagikan ke kamu. Wah, dia akan menjaga jauh lebih baik. Lalu buka cabang lagi sampai 10, sampai 20, kita bisa naikkan lagi dari kepala toko menjadi manajer. Naikkan lagi ada manajer area, naikkan lagi jadi supervisor, dan seterusnya. Sehingga bisnisnya akan semakin berkembang. Tapi sekali lagi, ini dimulai dari kita sendiri. Saya juga dulu awalnya ketika masih kuliah, masih harus terlibat di operasional. Baru di tahun kedua, sudah mulai tahu proses bisnisnya, baru hire secara profesional. Next, terakhir, ini setelah kita kuasai mindset, pola pikir yang punya growth mindset, pola pikir selalu positif, lihat peluang, kemudian impian
yang kuat, impian yang besar supaya kita punya bahan bakar yang solid. Yang ketiga harus belajar terus, kuasai ilmu dalam bidang bisnis, managerial skill. Yang terakhir adalah never give up. Jangan pernah menyerah, teman-teman. Memang langkah yang paling sulit adalah pertama kali kita mulai. Nah, dalam bisnis, saya 16 tahun, itu turun naiknya, roller coaster-nya luar biasa. Tapi karena satu hal ini, tidak pernah menyerah. Karena punya mindset yang positif, punya impian yang besar, terus belajar mengembangkan bisnis, dan pantang menyerah, baru sampai di titik ini, teman. Jadi, ayo teman-teman, seperti yang tadi CEO Maju, Mas Adi sampaikan, apapun bisnisnya, kita akan terus majukan UMKM Indonesia bersama maju. Itu saja pemaparan dari saya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Nanti kita akan lebih banyak diskusi, tanya jawab. Ayo kita punya mindset yang positif, kemudian kita punya mindset yang terus berkembang, impian yang kuat, terus belajar, salah satunya lewat berbagai program dari Maju, dan jangan lupa jangan pernah menyerah untuk kita dalam bisnis sampai bisnis kita bisa berhasil. Itu saja, saya kembalikan ke Mas Adit. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi seperti yang dibilang Mas Indra tadi, intinya jangan menyerah ya teman-teman ya. Karena semua perjuangan ketika kita jatuh itu masih ada peluang untuk kita bisa berhasil karena kita bisa bangkit lagi. Tapi semua selesai kalau kita udah menyerah. Begitu ya Mas Indra ya. Yes. Oke, luar biasa sekali karena benar-benar ramai sekali sore hari ini. Dan terima kasih banyak atas pemaparan materinya Mas Indra. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya dan ada juga di kolom chat. Dan sebelumnya saya mau mengingatkan teman-teman, jangan lupa untuk share keseruan sore hari ini di Instagram story-nya ya. Jadi nanti jangan lupa di tag @serudimaju dan @maju.indonesia. Nanti teman-teman yang terpilih akan di DM oleh admin kita dan akan mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet. Jadi udah dapat ilmunya dari Mas Indra, lumayan dapat tambahan juga untuk beli kuota ya. Oke, lanjut langsung aja tanpa menunggu lama-lama. Kita coba di pertanyaan pertama dari Kak Sandi nih. Semangat pagi, Pak Indra. Bisnis saya sudah profit. Jika ingin buka cabang, sebaiknya menunggu laba dari outlet pertama mencukupi untuk modal atau bisa berhutang. Jika bisa, strateginya gimana? Terima kasih. Gimana tuh, Mas Indra? Jadi Mas Sandi ini udah punya bisnis yang udah laba ya. Jadi dia mau membuka cabang tapi ragu nih, masih belum cukup uangnya, nunggu cukup dulu buat modal apa langsung aja utang. Dan strateginya gimana? Begitu. Silakan Mas Indra. Oke, baik. Saya izin langsung menjawab ya, Mas Adit. Jadi bagus sekali nih pertanyaan dari Kak Sandi. Jadi kalau teman-teman sudah ada profit, nah tinggal dihitung nih profitnya teman-teman dalam bisnis selalu kita harus istilahnya dalam on top numbers. Kita harus tahu semua itu harus berdasarkan angka. Dalam satu tahun profit kita berapa? Karena tidak bisa kita bandingkan dengan bulan ini, Januari, Februari, Maret, April, kan beda-beda tuh omsetnya naik turun. Kalau kita sudah dapat data satu tahun, baru kita mau buka cabang, kita berdasarkan on top numbers tadi. Nah, pilihannya mau nunggu atau berhutang. Kembali ke pelaku bisnisnya, Kak Sandi. Kalau Kak Sandi agresif, utang debt tidak masalah. Tapi harus tadi hitung-hitungnya harus jelas. Misalkan kita hutang dari profit kita sebulan misalkan 10 juta. Jangan pernah melebihi dari 30%. Ya, di luar dari cicilan kita. Misalkan kita sudah ada cicilan kendaraan, rumah dan sebagainya. Jangan terlalu berani juga, hati-hati. Tadi saya sampaikan, perhitungkan dengan seksama. Jadi dalam bisnis itu ekspansi yang terlalu berlebihan juga tidak bagus, tapi kalau kita tidak ekspansi juga tidak bagus. Jadi kalau bisnis sering saya sampaikan Mas Adit itu kayak kita main gitar. Nah, ini kan Mas Adit jago main gitar. Jadi kalau senarnya terlalu kenceng, bisnis kita terlalu ekspansif, biasanya apa? Bisa putus kalau kita nggak hati-hati. Sebaliknya, kalau kita nyaman, nah saya udah cukup satu cabang, nggak perlu buka cabang lagi. Toh juga bisnis kita cukup-cukup buat kebutuhan, bayar karyawan, keluarga, dan sebagainya. Senar gitarnya rendah, hati-hati, suaranya pasti tidak akan bagus. Jadi harus tengah-tengah. Nah, kembali lagi, pertanyaannya jawabannya ke Kak Sandi. Kak Sandi mau pilihnya yang agresif atau yang nunggu saja? Kalau nunggu kan aman,
Tapi kalau mau cepat, kita berlomba dengan lampu, debt, utang tidak apa-apa, tapi harus hitungannya dengan betul-betul saksama. Jangan sampai kita hutang, akhirnya malah bisnis kita yang kedua kan belum tentu profit. 6 bulan sudah harus ada dana cadangan. Sehingga kalau di bulan 1 sampai bulan 6, bisnis kita yang cabang kedua ini masih belum profit, kita bisa tutupin. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak Sandi. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, semoga menginspirasi ya Kak Sandi ya. Jadi seperti yang dijelaskan eh, Pak Indra Tamin tadi, jadi kayak gitar. Jadi jangan terlalu kenceng nanti putus. Kalau terlalu longgar nanti juga fals. Jadi tidak indah. Begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Dinda nih. Saya baru aja bangun bisnis. Apa ada masukan dan bimbingan supaya bisa profit? Yang namanya bisnis, saya ini ada yang pemodalnya supaya dua pihak tidak rugi karena bagi hasil. Terima kasih. Gimana tuh, Mas Indra? Jadi ada pemodal dan kayaknya Kak Dinda ini sebagai yang jalanin bisnisnya. Biar tidak rugi, tipsnya seperti apa? Oke, baik. Nah, ini juga pertanyaannya bagus banget ya dari Kak Dr. Hewan Dinda. Dan juga saya izin menjawab pertanyaan langsung Kak Sahala, karena nanti ini satu poin yang berkaitan. Sejak dari 2024 awal ini, saya merubah konsep bisnis, teman-teman. Yang tadinya Yorti dikelola oleh mitra, jadi mereka beli kemitraan, mereka kelola sendiri, tapi sejak awal 2024, full manage oleh tim manajemen saya. Jadi mereka cukup invest, tadi jumlahnya 175 juta, tinggal mereka duduk diam saja, tinggal ngamatin CCTV, lihat POS maju, omset sehari berapa, nanti bagi hasil dapat setiap 3 bulan sekali. Setiap bulan mereka mendapatkan reportingnya. Gimana caranya supaya nggak rugi? Mindsetnya dulu harus, teman-teman sekalian. Ingat, bisnis itu harus paham risk factor, paham resiko. Namanya bisnis tidak selalu untung. Pasti ada apa? Ada kadang-kala rugi. Tetapi dengan perhitungan yang detail, perhitungan yang sesama, kita bisa hitung. Based on portofolio kita, kita sudah buka cabang kesekian, kita sudah tahu nih, ternyata payback periodnya atau balik modal lah, lebih simpelnya butuh waktu sekitar 2 sampai 3 tahun. Kalau di bisnis Yorti. Dan ternyata setelah kita lakukan konsolidasi, belajar dari banyak metode, 2-3 tahun balik modal itu bagus banget. Kebanyakan yang lain kayak properti, perumahan itu 8 sampai 10 tahun. Deposito, kalau orang simpan di deposito sekarang cuma berapa? 2-3%. Kalau mau di PPR, ya bisa lah dapat sekitar 6% sampai 10% per tahun. Tapi kita di bisnis F&B itu kurang lebih bisa 60%. Ini kan tinggi sekali. Kenapa? Based on portfolio. Jadi gimana cara supaya bisa profit? Harus dihitung dulu. Payback periodnya berapa lama. Nah, mindset kita yang pertama harus paham. 3 bulan pertama sampai 6 bulan pertama itu ada istilah dalam bisnis kita sebut sebagai customer acquisition. Jadi harus apa? Apalagi brandnya masih baru. Butuh apa? Marketing tool, butuh promosi, butuh operation yang excellent, service yang outstanding, sehingga bisnis kita dalam waktu 6 bulan ini market acquisition-nya jauh lebih cepat. Sehingga di bulan ke-7 baru bisa ada profit. Nah, Kak Dinda bisa sampaikan ke investornya dalam 3 sampai 6 bulan awal langsung aja saklek. Kita pasti rugi di awal. Baru nanti di bulan ke-7, bulan ke-8 kita take profit. Nah, kalau di tempat saya di Yorti, 1 bulan pertama saya langsung pahitin. Bapak Ibu, para investor 1 bulan pertama pasti rugi. Kenapa? Karena promo. Promo beli satu gratis satu produk selama seminggu. Lalu minggu kedua sampai minggu keempat juga promo buy one get one, tapi untuk varian yang lain. Sehingga si OGS-nya atau APP-nya pasti membengkak. Nggak masalah. Bulan pertama rugi karena kita promosi customer acquisition. Bulan kedua sudah mulai profit. Nah, orang yang sudah coba produknya, wah ini produknya enak, pelayanannya juga prima, akhirnya mereka jadi repeat order. Bulan kedua, bulan ketiga sudah profit, sehingga ketika dibagikan dividen per 3 bulan itu sudah menghasilkan profit. Gitu. Jadi jawabannya buat Kak Dinda,
Jadi pasti ada rugi, nggak mungkin bisnis nggak rugi. Apalagi kalau terjadi force major ya, seperti pandemi kan tidak semua orang tidak tahu bisa terjadi pandemi. Jadi kita harus sampaikan di awal, jangan sampai kita sebagai pengelola bisnis kita disalahkan. Karena investor kan pengennya untung. Kita harus bikin agreement yang legalnya tuh harus bagus. Kalau bisa ada di hadapan notaris sehingga ketika terjadi sesuatu kita sudah melakukan do the best, sudah profesional dalam bisnis. Itu kurang lebih Kak Dinda jawaban pertanyaannya. Kemudian terkait dengan Pak, kalau kita franchise persentase bagi hasil berapa persen sama franchiser? Berapa idealnya untuk coffee dan bakery industri? Nah, kalau di Yorti bagi hasilnya adalah 40% untuk pengelola, 60% untuk investor. Setelah itu ada klausul agreement selanjutnya, apabila investor sudah break even point, jadi modalnya sudah balik, maka dibalik Bapak Ibu. 60%-nya adalah pengelola, 40%-nya adalah investor. Nah, itu yang saya lakukan. Tapi tentu saja tergantung dengan bisnis teman-teman sekalian. Tidak saklek ya, bukan harus 40-60. Saya punya teman juga ada 50-50. Jadi biasanya kisarannya sekitar gitu 50-50 atau 60-40 atau 30-70. Biasanya nggak jauh dari situ. Yang penting apa? Teman-teman harus pilih investor yang melek bisnis. Itu saja kuncinya. Saya ada teman nih, Mas Adit, investornya naruh duit sampai 5 miliar di buka kafe. Buka kafe di daerah Dermaga karena kopi ya. Kan kopi itu paling mahal apa? Mesin kopinya. Interiornya itu bagus. Sampai tahun ketiga masih minus. Tapi investornya apa? Adem ayem. Karena kenapa? Walaupun minus tapi progresnya naik. Dan kita sebagai pelaku usaha dia bilang, ya karena memang bulan Januari tadi, Januari musim hujan, Februari ada Pilpres, Maret Ramadan, omsetnya masih jeblok. Nggak masalah di bulan April mulai naik dan seterusnya. Jadi kuncinya bukan tadi dibagi hasil atau di tipe agreement kita gimana. Yang paling penting teman-teman harus pilih investornya. Kalau saya lebih baik tadi nggak mau kita tolak aja kalau orang yang mau naruh duit kita itu rewel atau pakai apalagi jangan sampai pakai uang panas, pakai pinjaman sehingga mereka mengharapkan imbal balik yang kita berikan kepada mereka dividen itu untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Jangan. Ya, selalu saya tanyakan, Pak, ini uangnya uang dingin dan mohon maaf tidak mengganggu kegiatan kehidupan sehari-hari kan? Oh, enggak, Pak. Saya juga ada kos-kosan, juragan kontrakan dan seterusnya. Jadi ini bisnis kesekiannya mereka lah. Ada lagi yang sudah ngambil franchise salah satu es krim Mixue. Mixue itu kan franchise-nya 700 jutaan. Nah, jadi dia beli Yorti cuma 175, jadi dia merem aja. Karena apa? Harganya cuma 25% dibanding franchise itu. Jadi kita pilih yang tadi investor yang mau kerja sama kita yang gak ribet dan kapitalnya gede lah. Sehingga kalau kita amit-amit ya mengelola bisnisnya sudah profesional tapi salesnya masih rendah, mereka mau sabar menunggu sampai profit. Itu kurang lebih Mas Adit. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Sahla ya. Jadi dan Kak Dinda. Jadi kita juga harus selektif dalam mencari partner bisnis, begitu ya Mas Indra ya. Oke, lalu Yes. lanjut ke Atlas Coffee nih. Ini kayaknya nama bisnisnya ya. Aspek apa yang secara administrasi yang perlu disiapkan untuk mengembangkan usaha franchise? Perhitungan bisnisnya bagaimana Mas? Terima kasih. Gimana tuh Mas Indra? Oke, ini untuk Atlas Coffee di Pekanbaru ya, ini benar nggak ya? Benar nggak Kak? Coba saya lihat kalau di IG-nya nih Atlas Coffee PKU. PKU ini Pekanbaru atau ada tempat lain? Oh, Jakarta ya? Sebentar. Atlas Coffee.
Coba ya, IG-nya apa nih? Yang Atlas underscore coffee bukan ya? Atlas.coffee, At Mas. Atlas Ya di dot bawah. coffee. Oh ya, Atlas dot coffee. Oke. Nah, aspek administrasi yang perlu kita siapkan, tentu saja kita harus siapkan legalnya. Legalnya itu panjang. Saya dulu bikin yang kemitraan cuman nggak nyampe 10 lembar. Tapi sekarang kalau nilai investasinya di atas 100 juta, wah itu tebel. Nah, teman-teman bisa pakai konsultan lebih simpelnya. Pakai konsultan, pakai lawyer, sehingga kalau kita amit-amit tadi, case terburuknya, investor merasa imbal baliknya lama, tidak sesuai, kita sudah ada di pasal tadi. Kalau usaha yang kita jalankan rugi, investor tidak bisa menuntut atau worst-nya adalah apa? Meminta pengembalian modal. Jangan sampai ya. Jadi kalau kita sudah mulai bisnis dengan profesional, dia juga bisa cek CCTV, bisa cek aplikasi Majo, omsetnya. Ya memang karena bisnisnya belum proven atau butuh waktu. Nah, otomatis yang paling penting adalah portofolio. Teman-teman harus buktikan satu outlet yang sudah berhasil minimal. Ya, kalau saya sering sampaikan, ini Bapak Ibu mau bekerja sama dengan Yorti, kita bukakan langsung, bukan dari dalam bentuk file, tapi langsung aplikasi Majonya. Kita buka ini real omset per hari ini sekian, bulan lalu sekian. Mereka bisa lihat, kita bandingkan outlet yang rame, omsetnya bisa 100 sampai 150 juta per bulan, yang sedang bisa sekitar 60 sampai 100, yang low banget 30 sampai 50 juta. Dan itu kelihatan. Jadi kalau terjadi paling parahnya tadi omsetnya cuma 30 sampai 50, minimal balik modalnya bisa jangka waktunya ditarik agak panjang sampai 4 sampai 5 tahun. Tapi kalau yang dapatnya tempatnya bagus, kurang dari 1 tahun bisa balik modal. Jadi semuanya harus based on data dan administrasinya harus tadi ya. Jangan sampai tidak ada pasal yang seperti tadi saya sampaikan. Takutnya apa? Tadi investor merasa kecewa lalu menuntut balik kita. Maka penting sekali teman-teman milih investor atau mitra, bisa keluarga kita, teman kita, ataupun orang lain, siapa saja harus assessment awalnya itu harus benar-benar ketat. Jangan sampai nanti terjadi ketika kita sudah kerjasama, tadi investornya tidak happy dengan kinerja dari outlet kita. Itu kurang lebih. Oke, mudah-mudahan menjawab ya dari Atlas Coffee nih. Oke, karena waktu kita semakin singkat, jadi kita batasi sampai setengah lima ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang di kolom komentar. Oke, lanjut ke Kak Medro Anggoro nih. Izin bertanya, analisis SWOT yang dipergunakan seperti apa? Gimana tuh, Mas Indra tuh? Oke, langsung saja. Ini sebenarnya banyak ya, teman-teman mau pakai strategi apa nih? SWOT, berarti kalau mau ekspansi, berarti harus, kan kita lihat nih, strength, weakness, opportunity, sama threats-nya ya, seperti apa. Teman-teman bisa harus tahu, yang pertama adalah kunci dari analisis SWOT ini, tahu apa unique selling product atau keunggulan produk kita dibandingkan kompetitor. Itu aja sebenarnya. Kalau kita sudah tahu, itu yang harus teman-teman tonjolkan. Kalau di Yorti harganya terjangkau. Ketika yang lain jualnya harganya 6.000 sampai 10.000, Yorti harganya dari 4.000 rupiah saja. Tapi kualitasnya sama dibandingkan dengan kompetitor. Malah lebih lebih baik, tapi harganya kita jauh lebih terjangkau. Yang kedua, service excellent untuk semua pro outlet. Ketika customer datang, mereka akan dilayani dengan excellent service. Yang ketiga, outletnya jaraknya adalah tidak terlalu jauh sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat di sekitar Kabupaten Bogor. Karena saya bangunnya dari obat nyamuk. Jadi jangan yang saya lakukan dulu sebar kemana-mana, akhirnya ketika terjadi pandemi, bisnisnya nggak survive. Jadi lebih baik apa? Kita menjadi local champion dulu. Jadi harus jadi jawara di tempat teman-teman dulu. Jadi kalau nanti teman-teman misalkan nih di Jakarta mau buka cabang di Bogor, jangan. Lebih baik apa? Fokus dulu di Jakarta. Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, pusat kuasain dulu. Baru setelah brandnya besar, mau buka di luar kota, silakan.
Tapi dengan jadi local champion saja, itu udah luar biasa banget, teman. Ya, nah nanti teman-teman akan alami. Jadi sekali lagi jawabannya, kunci dari analisis SWOT itu teman-teman harus tahu kekuatan produknya apa. Fokus pada kekuatan, kelemahannya kita tambah. Hanya butuhnya tim tadi. Tim itu adalah warnanya berbeda. Kenapa? Karena masing-masing bisa melengkapi. Saya tipenya introvert misalkan, maka saya butuh orang ekstrovert yang lebih agresif. Sebaliknya, saya orangnya agresif, tipe ekstrovert, suka ekspansi kemana-mana. Butuh orang sistem, butuh orang introvert yang bisa mengerem dan mengendalikan, mengatur bisnis kita supaya lebih balance. Kurang lebih itu jawaban untuk Kak Nitro ya. Saya langsung lagi ya, kita langsung lagi ke Adit yang pertanyaan berikutnya dari Hatta Raya Food Indonesia. Saya memproduksi aneka snack. Tadi disampaikan kalau beberapa waktu kita harus update inovasinya. Salah satunya adalah inovasi produk. Saya ada 4 produk, saya merasa tidak bisa maksimal mempromosikan produk baru. Saya kewalahan. Dulu masih ada 2 produk yang bisa saya maksimal. Sebaiknya gimana, Coach? NPL atau New Product Launch itu tidak harus 3-4 bulan, teman-teman. Saya selalu benchmarknya adalah brand-brand luar negeri ya, karena dari data tadi kita lihat brand-brand F&B yang survive jauh lebih ekspansinya lebih besar dan profitable-nya lebih tinggi itu masih dari luar negeri. Kalau saya boleh sebut brand, walaupun dalam posisi sekarang banyak case ya, McD dan KFC, teman-teman harus selalu lihat tuh. McD dan KFC selalu setiap bulan ganti flyer, spanduk. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk awareness. Walaupun sebenarnya ayam McD produk barunya apa? Cuman ganti selainya aja, cuma ganti toppingnya. Ujung-ujungnya kan sama lagi. Orang datang pun ya kebanyakan beli yang original lagi. Jadi tidak harus meng-create produk-produk baru terus. Yang penting apa? Tujuan new product launch itu supaya orang penasaran. Supaya orang, oh ini loh, ada rasa baru, ada varian baru, dia tertarik. Ujung-ujungnya adalah ya dia beli produknya yang best seller lagi. Itu ya, jadi jangan terjebak dengan new product launch atau produk baru, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dari produk teman-teman. Jadi kalau yang satu produk, 2 produk aja belum maksimal, ya fokuskan dulu ke snacknya yang 1-2 ini. Ketika sudah besar, kuantitinya, MOQ-nya makin besar, nah kita mau bikin produk baru lagi, silakan. Itu ya, Harataya Food Indonesia, semoga menjawab. Kemudian lanjut lagi, apa strategi terbaik menjual bisnis kita sebagai franchise? Media apa yang digunakan untuk meraih pasar potensial franchise? Untuk teman-teman mau memitrakan bisnisnya, harus teruji dulu. Nah, kalau dan saran atau aturan dari Asosiasi Franchise Indonesia kan harus 5 tahun dulu. 5 tahun teman-teman juga harus punya minimal 5 cabang. Ya, jadi nggak bisa baru setahun survive bikin kemitraan. Hati-hati teman-teman, belum tentu outlet berikutnya bisa survive. Saya dari sekian banyak outlet, ada juga sekitar 10%-nya itu yang tutup. Entah karena pemilihan lokasinya nggak benar, nggak bagus, atau daya beli masyarakatnya. Ya, jangankan Yorkshire, brand-brand besar aja di minuman ya, itu juga banyak yang tutup karena apa? Ya bisa jadi tren, daya beli, dan juga pemilihan lokasinya. Jadi kalau mau cepat, teman-teman bisa pameran. Itu langkah yang paling cepat. Ikuti pameran-pameran franchise, pameran-pameran kemitraan, business opportunity. Biasanya di Jakarta ada di J Expo, JCC, setiap tahun ada 2-3 event. Ikutin saja, itu bakal cepat sekali. Lalu juga pakai strategi digital marketing, iklan lewat Meta, Facebook, dan Instagram. Itu ya, Kak Torino. Kemudian lanjut lagi, saya sebagai mahasiswa ingin sekali mempunyai penghasilan sendiri. Saya punya ide jualan dan ingin mencoba berjualan di kampus, akan tetapi belum berani untuk mencoba. Berkat dengar webinar ini, saya tahu saya belum mencoba berjualan itu karena udah berpikir negatif. Oh, ini testimoni. Sip, keren ya. Jadi jangan takut, Mbak Farinda Rizky ya, untuk memulai. Karena tadi langkah yang paling sulit itu cuma langkah awal. Kita terlalu banyak, biasanya nih orang introvert ya, orang introvert terlalu banyak berpikir, wah nanti saya jualan nggak laku gimana? Nanti saya jualan kuliah saya terganggu gimana? Nanti orang tua nggak setuju gimana?
itu adalah hanya dalam bentuk pikiran. Dan berdasarkan data, fakta, 10% itu terjadi, 90%-nya tidak terjadi. Ya, jadi ketika kita berpikir hal yang negatif, negatif thinking, 90%-nya itu nggak bakal terjadi, teman-teman. Hanya 10%-nya nasib kita kalau memang terjadi itu berarti ya sudah nasib kita. Ya, jadi jangan ragu untuk memulai. Ibaratnya berenang ya harus basah. Mau jadi entrepreneur, teman-teman juga harus berjuang dan memang pasti mengalami jatuh bangun, pasti kegagalan pasti. Ya beda kalau teman-teman nggak mau mulai, ya nggak pernah gagal. Kenapa? Nggak pernah tanding, nggak pernah berjuang. Sama kayak Indonesia ini kan lagi viral. Indonesia kan nggak pernah kalah kita sama Brazil, benar nggak? Kenapa? Nggak pernah tanding. Tapi begitu kita coba tanding, kita effort, berjuang, punya sikap mental yang baik, so buktinya kita bisa masuk semifinal. Ya, jadi itulah teman-teman sebagai seorang entrepreneur sikap mentalnya harus benar-benar kita bangun. Ya, nah rasa-rasanya sudah semua nih, sudah terjawab semua. Jadi pesan saya sebelum saya kembalikan ke Mas Adit, ingat tadi harus punya mindset yang growth mindset, pola pikir kita harus punya sikap untuk menunda kenyamanan, harus berpikir positif. Impian teman-teman seorang entrepreneur harus besar. Pasti ada masalah, tapi dengan adanya impian, masalah-masalah itu akan menjadi sirna. Yang ketiga, belajar terus. Belajar dari Ruang Maju setiap Jumat, ikuti program Mentor Maju, Maju Wira, ada Maju Top, dan seterusnya. Banyak sekali dari Maju. Yang terakhir, jangan lupa never give up. Pantang menyerah. Karena apapun masalahnya, pasti kita bisa selesaikan asalkan kita tidak pernah menyerah terhadap masalah tersebut. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Terima kasih banyak buat Maju untuk invitation-nya sore hari ini dan juga Bapak Ibu teman-teman para Majupreneur yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Maju terus entrepreneur Indonesia bersama Maju. Saya kembalikan ke Mas Adi. Oke, terima kasih Coach Indra ya. Sekarang kita manggilnya karena ilmu yang luar biasa yang diberikan. Dan yang terakhir tadi mudah-mudahan Kak Farida kita doakan bisnisnya lancar sukses dan bisa ketularan suksesnya Coach Indra juga. Terima kasih banyak teman-teman yang udah datang di sini dan jangan lupa ikut tadi ya yang saya sampaikan di capture keseruan sore hari ini bersama Coach Indra, bersama Maju juga dan teman-teman semua ya. Di posting di Instagram, di tag di @serudimaju dan @maju.indonesia. Mudah-mudahan teman-teman adalah salah satu yang terpilih mendapatkan hadiah berupa e-wallet. Begitu dan terima kasih banyak Coach Indra atas semua yang disampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua yang ada di sini dan usahanya semua lancar-lancar, bisa franchise-nya banyak kayak Coach Indra ya. Bisa menginspirasi juga tadi. Mudah-mudahan Coach Indra juga sehat selalu dan selalu bisa berbagi ilmunya ke teman-teman semuanya. Oke, karena waktu dan mudah-mudahan nanti kita bisa undang Coach Indra lagi ya untuk berbagi di next selanjutnya di ruang maju selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya tutup sore hari ini teman-teman. Selamat sore sampai jumpa di hari Jumat depan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa.
mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.